Segerombolan anak kecil sedang bermain di taman. Kemudian salah seorang dari mereka menangis. Si ibu anak tersebut ketika mendengar tangisan anaknya, dia menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi. Kemudian dari beberapa temannya mengatakan, saya tidak tahu. Dari yang lain mengatakan bahwa si anak tersebut didorong oleh si B. Kemudian si B mengatakan, bukan saya yang mendorongnya, tetapi si A. Si A berkata, bukannya tadi kamulah si B yang mendorong anak tersebut. Nah, kesalahan demi kesalahan dilakukan. Demikian dengan kehidupan kita sebagai pribadi yang dewasa. Bukankah kita sering melakukan sebuah kesalahan, tetapi kita juga sering menutupin kesalahan tersebut dengan kesalahan yang lain. Kita berpikir bagaimana caranya kita dapat menutupin kesalahan tersebut. Bagaimana caranya supaya kita tidak disalahkan lagi. Bagaimana caranya supaya orang lain tidak membenci kita atas kesalahan kita. Kemudian kita melakukan sebuah kebohongan yang lain. Nah, apa yang kita pelajarin pada teks bacaan yang kita baca pada hari ini, yaitu dengan bertobat dan tinggal diam, kita akan diselamatkan. Kata-kata bertobat dan tinggal diam serta diselamatkan perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Bertobat adalah ketika kita mengakui kesalahan kita berhenti melakukan perbuatan dosa, dan kita berjanji untuk tidak mengulanginya. Itu adalah makna dari bertobat. Orang yang bertobat tentu dia akan mengakui kesalahannya. Tidak mungkin orang yang bertobat justru dia melakukan sebuah kebohongan untuk menutupi kesalahannya. Tidak demikian Sobat Kristus. Bertobat yang sebenarnya adalah ketika kita mengakui kesalahan kita dan kita berjanji tidak mengulanginya. Bertobat dan tinggal diam. Tinggal diam bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Tinggal diam di sini adalah kata-kata di mana kita wajib tenang. Ketika kita melakukan kesalahan, kita tidak perlu melakukan kesalahan lain untuk menutupi kesalahan tersebut. Justru itulah yang diinginkan Kristus. Ketika kita melakukan kesalahan, kita mengakuinya, jiwa kita akan diselamatkan. Orang yang diselamatkan adalah orang yang mau bertobat, orang yang mengakui dosanya. Mana mungkin orang bisa diselamatkan oleh Kristus ketika kita tidak bertobat. Hal yang kedua adalah ketika kita tinggal tenang, disitulah terletak kekuatan kita. Bapak Ibu, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, tentu ada konsekuensi yang harus kita terima. Mungkin kita akan dibenci, mungkin kita akan dicemooh, mungkin banyak orang tidak suka akan kita. Tetapi kita harus tenang di dalam menghadapinya. Kita harus menerima konsekuensi itu dengan hati yang tenang, hati yang damai, hati yang penuh sukacita. Disitulah kita akan terlihat kekuatan kita. Bapak Ibu, kalau kita nilai orang yang berjiwa besar adalah orang yang mampu mengakui kesalahannya atau orang yang menutupin kesalahannya dengan kebohongan yang lain. Jikalau di sebuah media massa, media televisi, ada berita yang menyatakan bahwa saya minta maaf, saya telah mengakukan dosa tersebut, saya mengakui kesalahan kita dan saya berjanji saya tidak akan mengulanginya. Tentu kita akan lebih respect dan lebih mengagumi orang tersebut ketimbang orang yang menutupi kesalahannya dengan kebohongan yang lain. Atau mungkin ketika orang itu tidak berbuat salah,
tetapi dia mau menerima kesalahannya, mau menerima tudingannya dengan meminta maaf, kita akan menganggapnya bahwa dia memiliki jiwa besar. Disitulah letak kekuatan kita, mau mengakui kesalahan dan mau bertobat dan berjanji tidak akan mengulanginya. Di situ kita memiliki kemenangan, disitulah kekuatan kita. Tetapi berapa banyak dari kita yang mau mengakui kesalahan kita? Justru kebanyakan dari kita akan menutupin kesalahan kita dengan dosa-dosa yang lain. Jelas dikatakan tadi di dalam kata-kata yang terakhir, tetapi kamu enggan melakukannya. Kita justru tidak mau, dan kita lebih memilih melakukan dosa lagi ketimbang kita mau menerima sebuah kesalahan kita, mengakui dan menerima sebuah hukumannya. Mari kita belajar untuk mengakui kesalahan kita. Kita belajar untuk menerima konsekuensi dan hukuman apapun yang kita terima dari kesalahan kita. Bertobat adalah ketika kita mau kembali ke jalan Tuhan, bukan menutupin kesalahan kita dengan kesalahan yang lain. Manakah pilihan kita? Tentunya firman Allah mengatakan bahwa kita menginginkan kita untuk kita mengakui kesalahan kita dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Mari kita belajar untuk memiliki jiwa besar yang mau mengakui kesalahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang menegur kami, yang menampar kami, dan yang menjadikan kami pribadi yang lebih baik. Di dalam hari ini kami belajar ketika kami melakukan sebuah kesalahan, bukanlah kami menutupi kesalahan kami dengan dosa yang lain, yaitu dosa kebohongan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah ketika kami melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa dan pelanggaran, justru Tuhan ingin kami untuk mengakuinya, dan kami siap untuk menerima konsekuensi apapun, dan kami berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Tolong Tuhan, mampukanlah kami. Kami yakin kami tidak akan mampu melakukan sendiri tanpa pertolongan-Mu, tanpa pimpinan dari kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memimpin kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.